negeri di Kisar ini, negeri adat ini disebut Leke dan Loi, yaitu tempat dan pemukiman perahu. Perahu itu karena mengadopsi kehidupan budaya sebagai masyarakat bahari di masa lalu. Mana ada pemilik perahu, ada nahkoda, ada yang menjaga haluan perahu, ada yang jolomudi membawa apa, ada yang menimba buah, ada yang masak dan lain sebagainya. Negeri Wonveli atau negeri Woni Soklai ini nama tanahnya sebelumnya itu kan namanya negeri Yoto. Dipindahkan sini atas persetujuan, atas kesepakatan dengan pimpinan VOC yang datang di Kisar menghalau pendudukan tentara Portugis, lalu kemudian negeri ini dipindahkan dan dibangun di sini. Ya, posisi ini meriam kuno ini berada pada benteng negeri pintu gerbang barat yang berfungsi menjaga keamanan negeri ini. Benteng meriam ini dulu dipergunakan pada saat pemakaman raja-raja, pelantikan raja, itu dulu masih dipergunakan. Daun-daun kering yang dipergunakan untuk pembuatan pupuk untuk jagung, tanaman jagung. Dari Pongkoli digeprek, habis itu ikat, lalu baru rai, lalu potong, lalu ada lalu koin, lalu habis masak ditaruh di kali, baru masak, dia uap itu turun di bambu, lalu taruh di sup. Gedung ini dibangun pada tahun 1923 oleh Belanda. Ketika itu Belanda ada di Indonesia, khususnya di Pulau Kisar ini, masuk untuk menjajah bangsa Indonesia ini, tetapi di dalam penjajahan itu Belanda lalu melakukan penginjilan. Nah, di dalam penginjilan itu harus ada satu bangunan yang menampung orang-orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, salah satu gedung ini adalah pembuatan Belanda untuk orang-orang Kristen beribadah di dalamnya. Ada dua buah benteng atau kubu pertahanan yang dibangun oleh tentara VOC pada saat mereka kisaran 1965 itu. Nah, di benteng ini dibangun untuk mengantisipasi kembalinya tentara Portugis yang 1664 pernah melakukan ekspansi militer ke Kisar pada waktu itu. Didirikan pada 15 Mei 1777 yang di Pantai Lama itu.
akhirnya terjadi pemisahan. Delfshaven dia jadi pusat pemerintahan VOC, sedangkan Vollenhoven jadi loji atau gudang logistik dan pusat pertahanan. Benteng itu pun dibuat dari, menurut cerita catatan yang ada, dibuat dari pasir, kapur, dan susunan dengan telur ayam itu cerita yang ada. Dan memang kelihatannya ada punya sampai saat ini. Kemudian kerja juga, ya atau mau bilang kerja lobby atau kerja paksa juga memang benar, karena saat itu penjajah. Ya. Jadi seluruh Pulau Kisar ini dilibatkan untuk kerja, baik benteng Delfshaven maupun benteng Vollenhoven. Mama's in a kitchen cooking dinner real nice beef stew on a stove, no mess. Tujuan daripada pendirian benteng itu, dia dijadikan sebagai gudang atau logistik, ya. Dalam bahasa Belanda disebut loji, ya. Pusat logistik. Kemudian dijadikan juga sebagai pusat pertahanan. Jadi benteng itu setelah didirikan, maka serdadu-serdadu yang ada ini, yang bagian militer, mereka dibawa ke sana dalam pengawalan di benteng Vollenhoven. Sedangkan untuk pemerintahan tetap di benteng Delfshaven. Jadi setelah tahun 1665 negeri Yoto turun, maka VOC sudah ada di pulau ini dan mereka mengajarkan pendidikan dan pengajaran agama. Maka tepat pada tahun 1783 didirikanlah sebuah gereja tua yang diberi nama Leudara. Leudara artinya tempat mencari berkah. Tempat mencari berkah. Dan ketika didirikan beberapa tahun terus terbakar oleh api. Dan sekarang puing-puingnya ada. Dan itulah terhitung gereja yang pertama di Pulau Kisar itu. Tapi versinya itu, tipenya itu tipe gereja Katolik dari faham Lutheran. Jadi nanti setelah terbakar, terus penduduk pada di Kisar bagian barat sini, maka dibentuklah sebuah gereja, dibangun gereja baru, namanya Gereja Immanuel Moreni pada tahun 1953 yang sekarang sebagai gereja pusat di pulau ini. Kustur gedung itu ya, dibuat dari telur, pasir, dan kapur serta batu karang. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. On the island, we do it island style. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. On the island, we do it island style. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. Jadi waktu negeri Leuro, negeri tua Abu Surya namanya Leuro, turun pada tahun 1881 di Ilidai Daisere. Dan saat itu semua penduduk negeri itu beragama Hindu atau ajaran tanah, agama ajaran tanah. Nah, maka oleh leluhur yang hijrah ke Daisere, Ilidai Daisere, mereka bersepakat untuk bagaimana membangun sebuah rumah ibadah. Dan berpapasan dengan rencana membangun rumah ibadah, pada saat itu terjadi baptisan Masa Nasrani di pulau ini. Maka dari hasil baptisan itu ada 5 orang di negeri ini dibaptis,
maka mereka sepakat lalu menghimpun masyarakat lalu mendirikan gereja itu pada tahun 1930 yang diberi nama Rehoboth, tetapi nama aslinya adalah Urima Utima, karena rumah gereja ini ambil contoh dari sebuah rumah adat yang namanya Urima Utima. Pengertian Urima Utima itu kan dalam pengertian bahasa Indonesia adalah kalau mau mencari berkat ke sana. Ada piramid di Tanjung, Pantai Nama bagian selatan yang ada di tepi laut itu dibangun Belanda. Ketika Belanda menduduki Pulau Besar, dan piramid itu sebagai tanda yang aman bagi berlabuhnya kapal-kapal VOC pada waktu itu, karena wilayah sekitar yang ada piramid itu wilayah yang tidak ada pusaran arus, tidak ada karang-karang di dasar laut yang dapat mengganggu keamanan berlabuhnya kapal-kapal VOC pada saat itu. Nah, itu digunakan sampai akhir-akhir kemarin baru dibuatlah dermaga ini. Tapi itu posisi yang aman untuk berlabuhnya kapal di situ. Pada tahun 1774 oleh seorang sarjana kelautan dari Jerman yang namanya Profesor Dr. Wegener. Dia survei dan kemudian mendirikan itu piramid itu. Jadi pelabuhan Kiasar itu dalam bahasa Kisar disebut Kihar. Kihar artinya dalam bahasa Indonesia pergi ke sumbernya, Kihar. Nah, jadi pada saat itu karena dia melakukan pelabuhan alam di Pulau Kisar, waktu penduduk mulai datang di pulau ini, dan catatan sejarah itu waktu kapal yang dinakodai oleh yang dibeli mendatang, maka tulisan itu diukir pada tembok dinding, jadi VOC itu. Jadi catatan sejarahnya itu sudah ada sejak dari mana VOC mulai injak kaki di Kisar itu penandaannya. Ya, gua itu ada sejak pulau ini ada. Lalu kemudian tulisan-tulisan, gambar-gambar, artefak-artefak yang ada di gua itu, ya, tulisan-tulisan seni cadat itu kayaknya itu dari zaman batu. Rumah ini dibuat dari leluhur, dari orang tua dulu jadi. Dari sekarang ini baru perkembangan, ada orang rehat lah. Saya bangun tapi mesti lestarikan. Saya bisa kasih punah. Rumah ini tempat perempuan namanya Le. Yang sebelah itu rumahnya dia punya nama Nakon, tempat laki-laki. Ini dia dokter ini itu namanya Deya. Ini di atas ini dia kalau bahasa daerah bilang dia tumbrakan ini. Dia punya rangka ini dari kulit, dia punya daun aspat ini dari atas daun kulit. Jadi kain ini dikhususkan untuk di mana ada acara-acara nikah adat,
Nah itu baru bisa pakai kain ini. Atau di mana acara-acara macam tari-tarian kah, seni budaya toh, nah, baru bisa pakai kain ini. Mulai ibu-ibu ini dong bikin kain tanah dulu itu dibuat dari benang itu kapas. Kapas itu diputar menjadi benang seperti ini. Baru ini ikat bunga-bunga kah, gambar-gambar ini. Selesai ikat, dimasukkan dalam obat kesumba kah, apa itu? Bikin warna hitam, warna merah, warna kuning. Karena itu pembahasan tuh. Ahi itu bahasanya segala ikan. Dan mungkin ada bentuk ikan, lalu ini bentuk kepala buaya. Kalau setengah ini saja ini yang namanya manumata tuh, leuru itu bilang manumata. Ini buaya. Dua itu. Buaya. Lalu terus? Lalu ini manusia. Lalu ini orang, sementara manusia ada di atas kuda, ada menari. Ini gambar-gambar ini masing-masing mata rumah kah, masing-masing ini itu soa itu dia punya ini tersendiri. Nah, jadi macam di sini tidak bisa pakai orang lain punya. Nah, mata orang lain pun kain. Sebagai penyanyi, mohon supaya ada dukungan dari atasan dari itu tuh, dari tumpung generasi penerus ini dia bisa pahami supaya budaya tenun ini jangan musnah atau jangan hilang. Topi ini buat dari daun koli yang pucuk itu, yang putih sekali itu. Lalu potong, kasih turun, nah, mulai buka di matahari kering. Sudah kering, ambil dia punya tulang tengah itu. Tulang tengah habis, mulai sayat sampai halus. Nah, setelah habis, mulai duduk anyam sampai sudah sampai ini mulai kasih naik toh, nah, lalu bunuh habis. Kalau orang mau beli ya beli. Lalu itu pewarna juga beli di Kota Kupang, bukan di Kota Kisar. Kota Kisar saya nggak ada barang itu, jadi beli di Kota Kupang sana. Itu pewarna itu daun kasumba itu. Tuh kalau tidak ada kerja berarti 1 hari bisa dapat 20. Jadi ini mama kemarin ada kerja toh, kemarin ini hari lalu sebentar lagi 3 ini bunuh. Jadi kemarin dengan hari jadi sebentar lagi mama masuk bunuh, malam ini mama masuk bunuh sama. Keputusan dari kantor Rindakop, 1 buah 50.000. Kalau lebar bahu 100. Kalau 4 jari 75. 4 jari itu begini toh. 4 jari itu 75. Kalau sampai bahu itu 100.000. Kalau biasa-biasa begini rata-rata 50. Kalau su bikin huruf sudah lain. Huruf itu 1 huruf 5.000. Daya tahan itu kalau katong berjalan di hujan-hujan, pakai topi ini berjalan di hujan-hujan tetap dia rusak. Tapi kalau katong sayang dia, lindung dia,
di mana matahari panas baru pakai, berarti dia umur panjang kan, tidak boleh pakai di waktu sementara berenang di kolam berenang, tidak boleh pakai topi itu. Kalau kena air itu dia tetap rusak saja. Jadi terkait dengan masalah atau terkait dengan isu sejarah yang ada di Kecamatan Kisar Utara, itu ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama itu merupakan kerinduan daripada warga masyarakat di kecamatan ini bahwa situs-situs sejarah maupun prasejarah ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di kecamatan ini. Dan yang kedua, harapannya kiranya Pulau Kisar ini dapat dijadikan sebagai pusat penelitian prasejarah. Mungkin itu dua hal yang perlu kami sampaikan.